saudara. Wow, rasanya lama sekali saya tidak menjumpai Anda di layar kaca. Nah, malam hari ini dan mulai hari Minggu malam, setiap pukul 9 malam, saya kembali menjumpai Anda dalam program talk show saya, Rosi. Ya, sebagai seorang perempuan, boleh dong saya memiliki, kalau sekarang istilahnya yang lagi ngetren tuh diskresi. Memiliki kebijakan untuk memilih siapa narasumber episode pertama saya. Ia juga seorang perempuan. Karirnya begitu cemerlang, melesat sebagai seorang pengamat ekonomi yang begitu disayang oleh media. Dan kini ia berada dalam puncak karir, benarkah? Tetapi justru pada saat yang sama, bisa jadi ia berada dalam catatan terberat yang pernah ia alami sepanjang karirnya. Siapakah dia? Kita lihat sama-sama. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Ini duitnya kan gede banget nih, nggak kebayang deh. Cuma butuh iya atau tidak, Ibu Sri? Ini ucapan Ibu bukan? Saya berhak menjawab cukup banyak juga ya Pak ya, soal itu ya Pak ya. Tidak mikir yang lain kecuali mikir Bang Santuri begitu Ibu ya? Enggak Pak, saya mikir keluarga Mas, keluarga Mas. Yeay. Ya, itulah tamu pertama saya, tidak lain dan tidak bukan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Dr. Sri Mulyani Indrawati. Mbak Ani, saya masih boleh tetap panggil Mbak Ani dong? Boleh. Ya kan Mbak ya? Apa kabar? How are you? I'm fine. Gimana? Gimana Mbak? Kita boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Mbak Ani. Silakan Mbak Ani. Mbak, cukup tidur? Cukup. Biasanya nyenyak atau enggak? Memang begitu aja dari Begitu dulu aja. sampai sekarang. Tapi capek kelihatan wajahnya Kadang-kadang Mbak Ani. nendang suami. Hah? Kadang-kadang nendang suami. Itulah kadang-kadang pentingnya Kalau kita mimpi punya buruk. suami. Mbak itu dulu dikenal sebagai pengamat ekonomi yang disayang oleh media darling gitu. Apa rasanya Mbak Ani melihat wajah Mbak Ani kalau didemo oleh mahasiswa dan digambarkan sebagai seorang vampire atau Dracula? Itu kreativitas dari yang bikin foto saya itu. Sama lagi ya, dari ujung, dari Sabang sampai Merauke Saya sama. kagum aja, kagum. Dia cetak banyak bener. Dia Tapi cetak aku gambar paling saya. suka- Sebetulnya kalau nggak pakai taring sama itu kelihatannya agak keren saya itu. Kayaknya. Apa rasanya tapi melihat itu Pak? Nggak ada perasaan karena saya nggak pernah melihatnya juga sih. Karena udah lihat demonya tiap hari, sehari 3 kali. Udah kayak makan obat ya. Kayaknya banyak yang terganggu justru sekarang wartawan yang lain. Dulu waktu awal wartawan semuanya kayaknya banyak yang senang nanya gitu. Tapi lama-lama mereka juga capek juga. Awal-awalnya apakah Mbak merasa terganggu? Kalau sekarang rasanya sudah jadi imun? Enggak lah, Enggak. kalau imun kan jadi manusia kabal menakutkan lah. Enggak sampai segitu ya, tapi Mbak Ani Tetap tidak sampai ada terganggu. perasaannya, Tetap tapi ada perasaan. Katanya kalau pejabat publik harus anggun terus. Jadi kalau ngomong perasaan nanti dikira curhat. Iya. Adalah. Nggak apa-apa, itu bagian dari hidupnya. Mbak Ani sebagai seorang perempuan, apa rasanya duduk di kursi panas gitu ya dan menjawab pertanyaan-pertanyaan agresif di hadapan anggota pansus yang terhormat? Saya sebetulnya agak terhibur aja Pak waktu itu ya. Soalnya lucu tuh anggota pansus tuh sebagian besar adalah orang-orang yang saya kenal selama 5 tahun saya menjadi menteri. Dan sebagian bahkan saya sangat kenal sekali karena kita waktu menghadapi krisis itu bersama-sama. Dan saya surprise saja karena mereka tahu apa yang kita lakukan, kita mau mengeluarkan perpu